Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana minal ummatil muhammadiyyati khairal anam wa akramana bil huda wat taufiqi ila dinil islam wa ja'ala qulubana mutmainnah bi dzikrihi wa ta'atihi 'ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan kenikmatan yang paling agung yang kita rasakan di pagi ini itu adalah kenikmatan kita masih mendapatkan cahaya iman hingga hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, menjadi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk senantiasa tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan sinar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menjaganya hingga akhir hayat kita. Dan karena itulah kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita di pagi ini kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan juga mudah-mudahan Babeh Haikal juga bisa gabung dalam sebuah obrolan pagi yang penuh hikmah, sebuah kajian tentang yang temanya insya Allah kita akan membahas dua surga ya. Yang tentu kita paham bahwa sebelum kita menikmati surganya dunia, surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ada sebuah surga yang Allah sudah siapkan untuk kita di dunia ini, dan tentu ini tidak bertentangan dengan sebuah sabda Nabi yang mulia bahwa dunia adalah penjaranya bagi orang beriman. Karena itu ternyata ada kenikmatan agung yang dirasakan oleh orang beriman, meskipun terlihat secara kasat mata mereka menderita, tapi sungguh ada kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, dan karena Allah sudah menurunkan cintanya di hati mereka, dan jiwa-jiwa yang tenang itulah al-mutmainnah yang kemudian Allah panggil ya, yaitu mutmainnah, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Itulah mereka yang sudah mendapatkan cahaya ketenangan, cahaya keimanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bersama kita sudah hadir guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, tapi Allah taala, mari sama-sama kita doakan para guru kita di sekolah Indonesia, wabil khusus untuk guru kita Ustaz Dodi, Allah senantiasa limpahkan kesehatan untuk beliau dan juga keberkahan, dan tentu Ya, keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan jangan lupakan juga doa kita selalu untuk para sahabat kita di hadir yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan majlis ini majlis yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebuah kenikmatan yang paling agung. Baik, alhamdulillah syukurlah sadadi kaifa halukum. alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tema tentang dua surga saja ya, yang tentu kita sebelum merasakan nikmatnya surga di akhirat kelak yang tidak pernah terlintas dalam hati kita ya, bagaimana bentuk kenikmatan yang agung itu ya, karena tidak bisa dilihat dan belum pernah terdengar kenikmatan yang paling agung itu. Tentu ada kenikmatan di dunia yang bisa kita bagikan gitu ya, sama-sama kita memberikan pemahaman, penyadaran tentang kenikmatan agung itu Ustaz. Itu Sayangnya nggak semua orang bisa meraihnya, Ustaz. hmm, Karena keimanan kan butuh amal ya. hmm, Jadi ketika ada orang yang nggak mau bermajelis, ini anggota MKI ini kan hampir 500 ya. hmm. Tapi yang online ini pagi ini nggak tahu berapa nih pagi ini. 30?
Ya, nanti insya Allah Sekitar itu. mudah-mudahan beranjak naik ya Ustaz. Iya. Artinya gini, kalau misalnya mereka sadar betul bahwa bermajelis ilmu itu adalah ciri daripada orang yang akan mendapatkan surganya. Jadi sebetulnya orang yang betul-betul mau mendapatkan surga akhirat itu ya harus mau ngumpul di surga dunia gitu. Ya kata Rasulullah SAW juga gitu kan. Kullu ummati dakhalal jannah ila man aba. Manil aba ya Rasulullah? Barang siapa yang tidak mau taat sama aku, barang siapa yang tidak mau mengikutiku, ya kan nggak bisa maksa ya. Ada orang yang masih kekeh sama apa yang dia lakukan, menurut dia itu benar padahal salah gitu. Ya gitu deh. Jadi kalau disebutkan majelis ilmu taman-taman surga itu, Masya Allah Ustaz ya, Sahih, sahih, sahih. taman-taman surga dan begitu banyak Rasulullah sudah menyebutkan tentang keutamaan bermajelis ilmu ya. Eh, yang bisa turunkan sakinah, Allah turunkan rahmatnya, para malaikat turun untuk menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Bahkan yang paling menarik saat di hadis itu Allah menyebutkan orang-orang yang ada di majelis ilmu itu kepada penduduk langit itu rasanya bagaimana ya Allah penguasa alam semesta itu menyebut nama kita dan disampaikan kepada penduduk langit ini kalau tidak bahagia itu gimana sih? Iya, ada eh, ada tipuan-tipuan dunia yang kelihatannya nampaknya oke padahal enggak. Itu banyak juga yang begitu. Ada orang yang terkesan sangat luar biasa, hmm, ternyata enggak biasa. Ada orang yang terlihat sangat biasa, ternyata luar biasa. Jadi memang sawang sinawang, enggak seperti yang dilihat. Jadi eh, kalau dalam bahasa hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah nggak pernah memperhatikan penampilan sama harta. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa amalikum. Jadi Allah itu justru memperhatikan bagaimana keselarasan antara hati dengan amal. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa memenuhi minimum requirement yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Insya Allah. Amin, amin, amin. Bagi Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan ya, insya Allah. Baik, Ya, jamaah yang Allah, nah, silakan siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu melalui para guru kita dari Institut Jambari. Saya persilakan Fadlatul Masykur. tayyib. Syukran. Jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum, Ustaz. Amin, amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu tak akan pernah bosan saya sampaikan bahwa kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan penyempurnanya adalah salawat kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka kebersyukuran kita kepada Allah SWT kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa terus dan terus Allah SWT berikan kepada kita yakni keistiqomahan dan pertolongan Allah di antara sekian banyak hidayah
inayah, iradah, kudrah, dan bantuan yang Allah SWT berikan kepada kita agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, dan husnul khotimah adalah jadi bagian yang kita harus masuk ke dalam sebuah eh, ciri yang ada, dan kita insya Allah dikumpulkan bersama keluarga di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Di bagian ini saya berharap bahwa kita semua eh, memahami bahwa kalau kita lihat surat 55 ayat yang ke-46, semua hafal kayaknya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang punya rasa takut akan menghadapi Tuhannya, maka dia akan memperoleh dua surga. Jadi rasa takut ini kemudian harus muncul ketika di dunia, dia harus hadirkan itu. Jangan mentang-mentang di MKI, mentang-mentang temannya Ustadz, mentang-mentang, pokoknya jangan mentang-mentang aja. Jadi nggak boleh kita eh, punya anggapan bahwa kita ini seperti orang dalam gitu, atau punya orang dalam. Ya. Tidak ada yang pernah bisa menjamin bahwa setiap kita pasti merasakan surganya tanpa kemudian kita masuk ke dalam sebuah minimum requirement yang Allah SWT harapkan kita bisa masuk ke dalamnya. Artinya begini, kalau di surat 55 ayat 46 tadi, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa yang punya rasa takut ketika menghadap Rabbnya, maka dia memperoleh dua surga. Beberapa ulama menyatakan dua surga ini eh, di surga secara maknawi, gitu ya, tapi juga di surga secara hakiki. Nanti kita bahas. Jadi gini, ayat ini bukan sekedar janji, tetapi ada sebuah rahasia besar. Yakni ketika rasa takut kepada Allah itu bukan karena takut siksa, tapi karena takut kehilangan cinta. Bukan, ih serem, ya udah saya kerjain. Bukan. Tetapi jangan sampai Allah tidak merahmatiku. Itu bagian yang kemudian mengapa sebagian besar kita kemudian mulai belajar tentang bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Dan seperti yang paling sering saya sampaikan, cara yang paling gampang untuk kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah itu ya ikut saja apa yang datang dari Rasulullah SAW. Sesederhana itu. Tapi masalahnya ketika hawa nafsu kita lebih besar, anggapan-anggapan pikiran rendahan kita tentang dunia ini begitu besar, ada niat-niat eh, buruk di setiap perbuatan baik itu menjadi cukup besar. Maka ini yang harusnya kita bisa perbaiki satu demi satu. Karena begini, tidak akan eh, pernah bisa berkumpul kebaikan dan keburukan. Eh, sering, sering saya katakan bahwa sesuatu yang baik dikerjakan dengan cara yang salah itu ya salah. Atau sesuatu yang salah mau dipresentasikan secara baik sekalipun ya tetap salah. Kita nyolong jambu tetangga, terus jambu itu kita deder, kita jadikan apa eh, bibit gitu ya, terus kemudian bijinya kita tanam, terus kemudian kita sebar di tanah pekarangan kita menjadi buah jambu yang sangat banyak, terus kemudian itu memang kita tumbuhkan untuk kita sedekahkan. Itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Jambunya jamu nyolong. Mau semulia apapun kita, kalau asalnya adalah salah, ya salah. Maka eh, biarkan saya hitam putih melihat segala sesuatu, karena saya nggak bisa melihat kebaikan dari sisi buruk sesuatu. Gitu. Kalau Allah bilang haram, ya haram.
Itu kalau orang bilang riba itu diperangi sama Allah, ya udah jangan perang sama Allah gitu. Seindah apapun kemasannya gitu. Nah, ini yang menjadi rasa takut kita yang harus kita pupuk menjadi bagian yang setiap kita harus punya. Sekali lagi, bukan takut akan siksanya Allah, tapi takut kehilangan cintanya Allah. Ini menuju kepada dua surga. Baik, kita bahas. Dua surga yang dimaksud itu, para ulama menjelaskan bahwa surga di akhirat ini jauh lebih tinggi daripada apapun yang ada di kita dengan semua kenikmatan yang ada. Karena bayangkan ada 100 rahmat ya Allah, satu dilepas di dunia dan 99 rahmatnya nanti ada di surga. Kebayang nggak sih kita pagi-pagi begini, saya jadi kangen sama Bude Pipit ini yang pagi-pagi juga berbagi apa sarapan, motong alpukat sama buah naga gitu ya. Dulu ada teh popi, ada banyak lah ya, ada Bude Arini, ada banyak tuh yang setiap pagi berbagi ceria sama sama kita gitu ya. Tetapi entahlah, mungkin ada kesibukan yang jauh lebih manfaat buat beliau-beliau gitu ya. Sehingga itu menjadi eh, kekangenan tersendiri kalau buat saya di awal-awal saya gabung sama MKI. Itu bagian yang kalau kita lihat surga itu lebih lebih tinggi yang satu dari yang lain dan penuh kenikmatan, tidak hanya lahir, hanya juga batin. Dan kata ayahanda Ibrahim bertutur kepada Nabi Muhammad SAW ketika di Isra Mi'raj, itu ada kabar bahwa surga itu tanahnya subur sekali, tapi tidak punya tanaman, adanya pohon-pohon yang biasa saja, yang standar. Maka untuk menghias itu, kata Nabi Ibrahim, untuk memperbanyak tanamannya, perbanyak bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sebagian kita mendawamkan itu sebagai sebuah niat untuk menanamkan satu tanaman-tanaman penghias istilahnya di surga, maka ayo kita perbanyak dalam rangka kita paham bahwa kita akan masuk surga dan surga akan menjadi sangat rimbun dan tamannya akan penuh bunga kalau kita kemudian tanami dengan apa yang kita sebut dalam tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan haukalah tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedangkan dua surga secara maknawi, surga dunia itu ketenangan hati karena ketaatan. Dan tentu surga akhirat yang kebahagiaannya abadi di sisi Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah menyatakan bahwa sesungguhnya di dunia ada surga, barang siapa tidak memasukinya, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Perhatikan, sesungguhnya di dunia ada surga, barang siapa tidak memasukinya, surga dunia, dia tidak akan masuk ke surga di akhirat. Jadi surga dunia ini berupa kedekatan dengan Allah, rasa syukurnya, ketenangannya, dan ridho terhadap ketentuannya. Sudah, kalau Allah bilang riba itu haram, sudah nggak usah dibantu apapun yang datang dari mereka. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh begitu banyak orang, jangan di-endorse. Istri-istri yang masih belum pakai kaos kaki, beliin kaos kaki, ajak dia untuk beli kaos kaki. Pakai rok yang benar, bukan celana panjang. Itu. Udah mah gitu aja mulu omongannya. Iya, saya selalu terus berusaha untuk mengingatkan bahwa setiap kita adalah orang yang senantiasa ditanya nanti kalau sampai kemudian kita tidak menyampaikan kebenaran. Kita ketemu sama orang yang melakukan kesalahan terus mau kita biarin gitu. Eh, Allah SWT menyampaikan begini. Eh, Hampir saja Allah Tabaraka wa ta'ala menimpakan azab kepada kalian semua di dunia jika saja kalian tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan di saudara-saudara kita, ini karena kita sayang loh ya. Saya karena sayang sama saudara-saudara saya di sini yang masih pakai celana panjang perempuan, pakai rok deh. Kalau yang masih belum pakai kaos kaki deh. Kalau yang belum pakai jilbab deh. Kalau yang masih riba, keluar dari riba itu. Nggak akan bosen saya nyampein ini. Sampai antum-antumnya bosen. Atau mungkin, alah udah ngomongin itu mulu. Udahlah kalau udah nggak usah ngaji aja. Nah, monggo silahkan. Nanti pertanggungjawaban saya ke Allahnya gampang. Gitu. Jadi saya nggak mau apa namanya mengagungkan diri sendiri atas apa wah hebat jadi pendakwah yang sangat luar biasa enggak. Saya hanya punya beban bahwa saya harus menyampaikan amanah kerasulan tanpa saya harus ngaku jadi nabi, tapi saya menyampaikan apa yang saya pahami. Kalau memang salah, kasih tahu ke saya salahnya di mana. Kalau memang keliru, sampaikan kelirunya di mana. Kalau emang ada yang nggak pas, sampaikan nggak pasnya di mana. Mari kita duduk bersama muzakarah. Ayat ini udah harusnya dipahami seperti ini. Bilanglah sama Ustadz, siapalah yang paling sangat paham tentang Al-Quran. Berikan pemahaman kepada saya kalau memang yang saya pahami itu salah. Nggak apa-apa. Ayo kita duduk sama-sama. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ketika Udah kita bener banget, bersama. udah bener banget Ustaz. Masya Allah. Kepala Ibu. Alhamdulillah. Saya Masya dengerin Allah. udah bener banget Ustaz. Jangan pernah mundur dalam kebajikan dan ketegasan. Jangan pernah mundur. Udah Masya hancur Allah. ini kalau Ustaz mundur itu. Iya, Be. Iya, resah ketika ada kawan-kawan yang masih saja kekeh sama apa yang mereka pahami padahal itu salah gitu. Kalau memang memang keliru, sayanya yang keliru nggak apa-apa, saya dikoreksi senang kok. Saya juga masih belajar gitu. Sehat ya, Be? Enggak, enggak. Perasaan kayak Alhamdulillah. orang lain tambah tua, Be tambah muda ini kayaknya. Emang gitu Ustaz. Kemarin habis tes itu Alhamdulillah. Biiznillah. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jamunya apa, Be? Bagi-bagi dong resepnya. Itu Ustaz salah satunya ya apa namanya gembira terus aja Ustaz. Oh gitu ya. Tapi saya Enggak nggak bisa gembira kalau ada orang yang melakukan kesalahan, nggak bisa gembira, sedih, Be. itulah Ustaz kita campur suasana yang saya berpikir gini Ustaz kalau menghubungkan dengan apa namanya dengan topik kita hari ini surga di akhirat surga di dunia surga di jannah surga di keluarga gitu. Kan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika dia melakukan kesalahan, dia mengambil satu lembar daun untuk menutupi kemaluannya. Itu daun itu terbang Ustadz gitu. Hmm, Surga nggak akan menerima sebuah kesalahan walau sekecil apapun sebelum Masya Allah Allah. mengabulkan, Allah mengampunkan dosa gitu loh. Ya. Terus yang Ustadz contohin tadi gitu loh. Ya, yang masih aja kayak begitu ya. Terus berharap surga tuh bagaimana ceritanya gitu Ustaz. Nanti dibilangnya Veta Kompli katanya cuma punya Ustadz, surganya cuma punya UD aja katanya, Masya Allah. Biarin, biarin. Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam itu menggunakan pakaian yang begitu indahnya. Namun ketika buah khuldi yang dilarang oleh Allah itu dideketin, serta merta baju itu copot semua. Dan ketika Nabi Allah Adam malu dan dia memetik satu lebar daun, daun itu pun menerbangkan dirinya. Enggak. Padahal Nabi Allah Adam ini loh gitu kan, bukan kita gitu kan. Ya, Itu udah daun pun terbang tidak mau gitu loh tersentuh oleh Nabi Allah Adam Masya alaihissalam. Allah. Emang Nah kalau emang segitu segitu sulitnya untuk bisa berserah penuh kepada Allah itu ya, Be? iya jadi gimana ya? Oh juga nggak boleh salah nih begitu kan kalau umpamanya mesti kita berpikir kan tidak mengandalkan Allah maaf ngampun ini ah Hmm, Allah juga udah tahu ah seolah-olah Allah itu kompromi sama maksiat yang kita iya lakukan ini gitu kan ya. tugas ah ini kan lagi sibuk ah ini kan macet ini kan kondangan Astagfirullahaladzim. ini kan mesti pakai begini Astagfirullahaladzim. mesti pakai kebaya nggak apa-apa lah ini kan seragam
Allah juga tahu. Kok enteng amat lu ngomong, gitu kan? Enteng amat lu ngomong gitu. Jadi Astagfirullahaladzim. kalau izin saya, astagfirullahaladzim. Kalau izin saya hubungkan dengan topik surga di akhirat kan begitu. Bagaimana Iya. di rumah tangga? Ya, Hmm. ya kalau mau bener ya begitu juga gitu di rumah. Iya. Jangan ada buah huldi di antara kita gitu kan. Anda kan oke, sekarang kita lihat gini logikanya, logika. Nggak begitu, ya nggak begitu kalau Allah maafkan, gitu kan? Hmm. Begitu kalau Allah nggak maafkan, gitu kan? Ya. Oke, sekarang gini, ente tahu dari mana Allah maafin apa kagak? Itu dia. Habis itu. Emang lo udah dapat keterangan, oke Punya, dimaafin gitu, punya gitu. orang dalam mungkin, Be. Mungkin mungkin lo ordal gitu ya, lo asisten malaikat Ridwan atau bagaimana gitu ya, ya. Nah jadi itu yang pertama Ustadz. Oke, Ya. sekarang gini, masukin malah ke dalam keluarga sesuai dengan topik gini. Oke di keluarga gini. Ya lu juga nggak bakal mendapatkan surga di tengah-tengah keluarga ente selama lo belum minta maaf kepada istri atas kesalahan yang kamu Hmm. lakukan. Ya. Ya. Lu juga nggak akan bisa damai dalam rumah tangga kalian sebelum kamu minta maaf kepada anak yang pernah kamu bentak itu loh. Masya Allah. Bahkan Emang bahkan anak kamu ada, bentak itu? iya, Iya. bahkan ada ulama yang bilang gini, Be, Afan, ngomotong nih. Mm-mm. Anaknya nggak akan pernah bisa taat sama orang tua kalau istrinya nggak pernah bisa sopan sama suami. Iya. Jadi memang memang ente sebagai orang tua nggak punya salah ya sama anak ya. Hmm. Emang ente sebagai orang tua pasti benar terus ya sama anak ya. Emang ente nggak pernah bentak ya? Di mana Rasulullah tuh langsung nyalain ente ya. Sebagaimana sebuah hadis ketika seorang ayah membentak anaknya di depan Rasulullah karena dia pipis walaupun itu masih bayi. Subhanallah. Gitu. Emang ente nggak pernah salah ya sama anak ya? Terus ente mau menjamin rumah tangga ente itu enak, damai, ternyata lo seperti buah huldi, tahu nggak? Yang Nabi Adam lakukan di dalam surga waktu itu gitu loh. Maka begitu juga rumah tangga. Makanya pantas Nabi hampir setiap malam diminta maaf kepada Khadijah. Makanya pantas ketika Fatimah setiap hari diminta maaf sama Nabi. Bahkan 5 kali gitu loh. Setiap Nabi pulang dari sholat, Fatimah selalu melakukan itu gitu loh. Dan Nabi pun juga melakukan itu gitu loh. Mana dia orang tua di sini yang sombong. Yang dia nggak pernah salah sama anaknya, dia nggak pernah minta maaf. Tapi saya ajak makan kok, bukan ajak makan. Tapi saya ajak jalan kok, bukan ajak jalan. Katakan, maafin aku ya nak, kalau apa salah. Apa salahnya sih gitu loh. Ya. Masa nunggu lebaran, masa gengsi, masa sama istri gengsi, masa nggak mau minta maaf. Ya. Jadi kalau saya lihat Ustadz, surga yang begitu murni, suci, bersih, yang nggak menerima sebuah kesalahan, kalau dihubungkan dengan saat ini di rumah, Ya. kamu ingin menciptakan surga di rumahmu, ya Hmm. jangan ada kesalahan gitu logikanya gitu loh. Ya. Jangan ada kesalahan. Bagaimana dong? Kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ya minta Betul. maaf. Ya. Sebaik-baik orang yang salah kan yang minta maaf. Karena nggak Sekarang mungkin nggak salah kan, Be? nggak mungkin nggak salah gitu loh. Nah sekarang masalahnya berani nggak ente minta maaf sama istri? Ah, ya, 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 ya. Setan Katanya bakal kalau bisikin, jangan kat- minta maaf tadi kurang ajar. Jangan biarin tadi kurang ajar. Jangan minta maaf, ngapain tadi kurang ajar malu biar aja begitu. Kan kita kan lu laki pantas buat kontrol semua. Ngapain jangan merendahkan diri lo di depan perempuan, jangan. Dan seterusnya akhirnya bukan surga yang kau ciptakan di rumahmu. Tapi kamu bawa neraka ke dalam rumahmu sehingga apa? Demi Alhamdulillah. menghindari kesalahan, nggak apa-apa deh saya pulang malam. Begitu Waliyadzubillah. alasannya Ustaz. Iya. Demi supaya nggak salah, nggak apa-apa dia lembur. Padahal dia menghindar.
Sama Masya dengan ibu-ibu Allah. pengajian Ustadz. Kalau saya suka tanya, daripada di rumah ribut sama laki, Ustadz, mendingan kita ngaji lah. Ya haula wala quwata illa billah. Gimana ceritanya sih Bu? Ente ngaji menghindari laki? Suami itu yang sering sering minta maaf sama istri meskipun nggak salah ya, Be? Iya Ustadz. Saya rutin Hmm, Ustadz. Nggak malu iya. saya. Bodoh amat orang bilang apa. Kalau pria yang Sampai saya bijak kan, nanya Ustadz. hmm, Nanya saya. Yang gue udah minta maaf tiap hari. Masih ada nggak yang salah? Coba lo inget-inget. Nggak ada. Saya bilang gitu. kalau kalau Harimane bilang masalah itu selalu ada di laki-laki. Ya setuju. Kalau di perempuan mbak mbak salah tuh nggak ada. Yang ada emas salah. Oh, mas, mas salah sih mas. Katanya kalau pria yang arif itu pria yang minta maaf kalau dia punya kesalahan. Kalau pria yang bijak itu sebelum sebelum melakukan kesalahan dia udah minta maaf. Tapi kalau suami yang baik itu minta maaf meskipun bukan dia yang salah gitu. Jadi Jadi saya biasain gitu, Stan. Mau salah, mau eh, apa, mau ada atau nggak ada dalam omongan, maafin sayang. Gitu aja udah. Maafin ya sayang. Maafin ya sayang. kalau di keluarga aneh itu be setiap habis sholat saya pulang dari masjid salim biasa cipika-cipiki habis itu peluk sambil ngebisikin tuh maafin aku ya love you gitu. Dan itu setiap kali nggak cuma diucapin tapi betul-betul di apa istilahnya kalau kalau pelukan yang 6 detik itu yang apa ngebangkitin hormon itu dipeluk 6 detik itu. Ken- Kenapa? Oh. Nah, kan kalau di majelis ilmu itu ada teman-teman surga di dunia tuh, Be. Nah, Itu eh, apakah majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis Quran? Itu kalau diratain gitu apakah ilmunya ilmu ilmu umum, ilmu agama yang ya. mana, Be? Afwan Ustaz, kalau Ya. lihat dari sebuah hadis, kata Rasulullah kan al ilmu salah. Ilmu itu tiga. Hmm. Ayat muhkamah, au sunatun qaimatun, au fadilatun adilatun. Hmm. Ilmu yang wajib ente diskusiin dan cari itu tiga, kata Ya. Rasulullah. Ya. Ayatun muhkamah, Ya. ayat-ayat yang menghukumi, yang Ya. jelas. Ya, kalau ayat-ayat yang sama dengan Tuhan, Mutasyabihat. sampaikan kepada ilmu ahlinya, tafsirnya gitu. Ya. Ayatun muhkamah, au sunnatun qaimatun, atau sunnah yang kalian tegakkan Ditegakkan. Ya. hari-hari. Hmm. Sunnah yang kita menjadi biasa, apa sunnah Rasulullah gitu. Dan Sallallahu yang alaihi ketiga, wasallam. faridatun adilatun, ilmu bagi waris yang adil. Hmm. Sehingga ilmu bagi waris yang adil tuh mesti diajarin begitu Iya. kepada. Jadi ada matematika di situ, Ustaz. Ya. Ada ya ada hitungan gitu, ada perperan begitu. Ya. Karena ilmu bagi waris yang adil sudah ada dalam Quran dan hadis, maka dalam majelis-majelis ilmu yang dimaksud itu adalah Quran hadis. Oke. Kenapa saya simpulkan begitu? Karena setiap hadis yang soal itu ada ilmunya tuh ada alif lam ma'rifat, Ustaz. Hmm. Kalau ada alif lam ma'rifat berarti bukan umum, Ustaz. Ya. Tertentu Tertentu. khusus kayak Iya. kalau the gitu ya, Ya. kalau di Sahih. bahasa Inggris Sahih. the ya. Ya. Kalau Ya. the itu kan the definite articles gitu ya. Ya. Yang tertentu gitu loh, bukan yang umum gitu ya. Definite ya. Definite articles. Jadi ilmu yang dimaksud dalam majelis itu adalah bukan 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 apa namanya denominasi rupiah gitu ya. Hmm. Ilmu yang itu bukan 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 tahu how to halal gitu. Maaf, halal Al-Quran hadis ya, maaf ya. Jadi yang dimaksud itu ya betul-betul sunatun qaimah, ayatun muhkamah, wa sunatun qaimah. Begitu Ustaz. Afwan Ustaz. Insya Jadi Allah. yuk kita itu belajar Baik. Al-Quran hadis Baik. jangan lepas. Baik. Kalau disebut taman surga itu kenapa? Karena kalau tadi kan waliman khafa maqama rabbih jannatan itu kan jadi kok lari ke taman surga? Apa karena ruhnya disirami, disegarkan, dosanya diampunkan dengan kelembutan pertobatan atau
Allah SWT menurunkan sakinah, melimpahkan rahmat, malaikat penaungi, dan Allah menyebut nama-nama hamba seperti tadi Ustaz Khalis bilang di sisi para malaikat. Apakah itu yang bikin jadi taman-taman surga, Be? Malaikat Ustaz kan tatanazzalu Hmm. alaihimul malaikah gitu kan Ustaz. Hmm. Turun kepadanya malaikat, dan malaikat kan ya seolah kita berada di taman surga gitu ya. Ya, Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Namun, ya, namun ya, coba kalau kita ngerasakan, coba ente suasana lagi capek misalnya, ya, gerah misalnya, gelisah misalnya, nggak menentu misalnya, bimbang misalnya, ragu misalnya. Terus datang ke majelis itu, dan yang menyampaikan itu lembut gitu kan, bagaimana menghadapi situasi gitu lah. Dicontohkan dengan Quran, dicontohkan dengan hadis. Pertanyaannya gini, ada yang lebih damai dari suasana itu? Nggak, ya. nggak ada yang lebih Jadi damai kalau dari suasana itu. jadi kalau Dan udah ngingetin masih dimusuhin ya problemnya yang musuhin ya, Be ya. ya itu dia Ustaz, namanya juga ada bisul Ustaz, dia kesenggol Ustaz. Kalau nggak ada bisul nggak sakit Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Di hadis riwayat Muslim itu sampai Rasulullah SAW bilang gini, Be, tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah itu baca kitab, mempelajari bareng, melainkan akan turun sakinah buat mereka, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat Pasti. itu. Jadi kalau kita duduk di majelis, pakaiannya mungkin nggak terlalu bagus, biasa aja, tasnya mungkin nggak keren, nggak ada merek, tapi ketika Allah nyebut nama kita, Masya Allah, ini Waduh. kan kalau kata pepatah itu dulu ada guru guru bahasa sastra ini ngomongnya gini, eh, sangat menyenangkan kalau kita bisa mencintai seseorang, tetapi lebih menyenangkan kalau seseorang itu justru mencintai kita. Ya, Yang betul betul. lebih yang lebih menyenangkan lagi adalah ketika kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang paling menyenangkan adalah Allah dan Rasulnya mencintai kita. Itu merinding saya. Masya Allah. Dahsyat kata-kata itu Ustaz, Masya dahsyat Allah. dahsyat. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Bapak Allah Ibu yang Akbar. dirahmati Allah SWT, saat berbagi rahmat, kalau Bapak Ibu kepengen mengeksplor lagi bahwa ada taman surga yang bisa kita datangi kapan saja, di situ kita hidupkan. Karena dunia ini seperti Bapak bilang tadi, melelahkan, sibuk ngejar hal yang nggak pugu gitu. Dan kalau kita duduk di majelis itu dosa-dosa berguguran. Kata kata Rasulullah SAW, kaki kanan kita itu meningkatkan derajat takwa, kaki kirinya menggugurkan dosa. Itu ibarat daun kering di musim gugur itu. Belum lagi ada malaikat yang selalu senantiasa berbisik kepada Allah SWT. Allah maafirlahu warhamhu. Allah maafirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Itu kan Masya Allah, nikmat banget begitu tuh. Be. Tapi sayangnya dari 480-an orang di majelis ini nggak semuanya senang ngaji, bagaimana tuh? Lima Sibuk kali, ratus Be. tiga puluh, 530 tuh. Masya Allah. Itu jadi apa yang salah gitu ya? Ya itu tadi hatinya mungkin atau apa ya? Nggak ada yang salah Ustaz, memang waktunya, memang zamannya, memang apa namanya, memang situasi zaman dan ininya kayak begini Ustaz. Gitu Kita ya. kan orang-orang, maaf, bukan membesarkan, naudzubillah, bukan sombong, naudzubillah. Kita kan orang-orang yang nggak lepas dari masa muda kita kan begini Ustaz. Ya. 20 tahun lalu kita udah kayak gini, 30 tahun lalu kita udah kayak gini, 40 tahun lalu Malu. kita udah gini. Saya masih ingat banget gitu ya. Zaman SMA saya udah begini. Malah zaman SMA usah saya ngajar, ngajar alif, ngajar ikro gitu. Dan sekarang umur 56 gitu kan. 57 menjelang gitu. eh jadi seumur hidup kita begini. Jadi mengalami banget gitu loh. Masa di mana anak-anak maghrib lari bawa sarung, pakai kopiah gitu loh, sama anak-anak yang menghindar itu kita yang ngalamin banget gitu loh. Emak-emak yang kalau maghrib isya itu ngaji wujud kidam bako, sekarang boro-boro gitu loh. Kita ngalamin banget gitu loh.
Ya Rob. emak-emak yang masih membenarkan tajwidnya, masih belajar iklab kayak gimana, ikhfa kayak gimana gitu loh. Dia sekarang joget depan TikTok gitu loh. Kita ngalamin banget gitu loh. Perubahan-perubahan itu begitu nyata di depan kepala kepala kita gitu loh. Apalagi kita seorang guru kan Ustaz. Kita berdua Nah, sama Ustaz, kita seorang pengajar. Dan umur pengajaran kita itu lebih daripada separuh daripada umur kita gitu loh. Kalau saya tahun 86 saya udah ngajar. Dan sekarang tahun 2025 gitu kan. Itu kan saya udah ngajar 40 berapa 50 tahun gitu ya. 45 tahun gitu ngajar. Dengan usia hampir 40 tahun lebih ngajar dan mengalami masa itu. Jadi kita cuma berkata astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah dikendorkan oleh Allah gitu loh? Apakah dimaklumi oleh Allah gitu loh? Apakah ini karena udah banyak handphone dan segalanya gitu loh? Gimana gitu ya? Jadi nggak ada lain nggak ada bukan gitu loh bahwa yuk kita perbaiki diri sama-sama, yuk kita perbanyak sama-sama, yuk kita tetap istiqomah gitu loh. Walaupun orang mencela, walaupun orang mencaci. Dan itu pun sudah kita lalui gitu loh. Celaan, cacian juga udah kita lalui semua gitu loh. Tinggal waktunya apakah kita termasuk orang yang istiqomah apa enggak gitu loh. Apakah kita termasuk orang yang kendor ketika dicaci enggak? Apakah kita termasuk orang yang kecewa ketika dimaki enggak? Apakah kita termasuk orang-orang itu enggak? Atau kita berkata, ya Rob, apapun maumu saya ikut ya Allah. Apapun ya Allah. Itulah sebuah doa yang penuh arti dan penuh makna gitu loh. Doa itu sering saya ucapkan di malam hari Ustaz. Sampai sujud saya berkata, ya Allah, aku ikutmu saja ya Allah. Aku ikut maumu saja ya Allah. Kau bawa aku kemanapun ya Allah. Asal jangan kau yang jauh dariku ya Allah. Ku nggak takut lagi gitu loh. Dijauhin sama manusia gitu. Nggak takut lagi dihina sama manusia gitu loh. Jangan jangan kau yang hinakan hamba ya Allah. Jangan ya Allah. Aku takut ya Allah. Mau semua orang menghinakan tuh nggak apa-apa gitu. Mau semua orang musuh itu nggak apa-apa gitu. Mau seorang jauhi, semua orang menjauhi pun nggak apa-apa. Asal jangan kau menjauh ya Allah. Dan aku ikut maumu saja ya Allah. Bahkan sampai dalam satu titik di mana mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit. Yang penting jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. ya Rob. La haula wala quwata illa billah. Ustaz Falis, saatnya kita berbagi rahmat. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita harapkan dan kita impi-impikan. Mangga Masya ya Rob. Allah, tabarakallah. Dan itu sungguhnya yang disebut dengan surga itu ya, Ustaz ya. Ketika Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, itulah sesungguhnya kenikmatan paling agung. Dan mari sama-sama kita jemput kebaikan itu, fastabiqul khairat. Kalau satu orang yang ada di sini 50 orang juga mungkin bisa mengajak satu orang ini, satu orang saja untuk ngaji gitu ya, setiap pagi itu lebih udah 100 Ustaz ya. Satu orang aja gitu ya. Kan jamaah kita ada di grup ini ada 400-an lebih hampir 500. Jadi kalau satu orang tidak hanya Bunda Nadia nih, yang lain punya kewajiban untuk ayo ngajak misalkan di WA, diajak secara pribadi gitu ya. Betapa nikmatnya loh orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Tadi sudah menyatakan sebuah hadis Nabi. Para malaikat ini ada di sekitar kita sedang memohon ampunan untuk kita ya Ustaz ya. Coba ini kita rasakan betapa malaikat ini begitu sayang dengan kita dan mereka sedang memohon ampunan untuk kita semua. Jadi apalagi ya kenikmatan yang kita cari kecuali Allah akan ampuni kita semuanya. Baik jamaah, tidak panjang kalam ini mumpung masih ada Babeh yang sudah hadir menyempatkan beliau di tengah kesibukan beliau. Tentu juga ada guru kita Ustaz Dodi yang istiqomah menemani kita hampir setiap pekan ya, setiap hari ya, menemani kita untuk sama-sama kembali kepada Allah. Ayo kita berbagi rahmat. Mungkin ada yang ingin bertanya, mengeksplorasi atau juga berbagi. Silakan. Ini saatnya mumpung ada Babe juga untuk Ini ada Umu Azlan yang nanya di ruang chat nih. eh, Assalamualaikum Afwan, Ude sama Babe. Izin bertanya di luar tema.
bolehkah sebagian doa zikir pagi petang dibaca ketika selesai sholat fardu? Yang kedua, bolehkah setelah sholat duha baca Allahumma inna duha duhauka dan seterusnya, lalu baru disambung zikir istighfar yang Allahumma fil wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai tawwabur ghafur. Babe mau bantu jawab? Fadol Ustaz, Fadol Ustaz. Baik, bismillah. Akan Ustaz. Salatu wassalamu ala rasulillah. Tafadhal, Be. Apa itu Be menunya, Be? Begini, Be. Oh, alpukat aja Ustaz. Wis mantap. Ana juga ada yang belum dikupas ini, nggak berani ngeragut kalau alpukat mah ya. Alpukat aja Ustaz. Jadi pakai madu biasanya enggak? Enggak. Mau Oh, pakai madu ya? biasanya alpukat Ya pakai Allah. madu biasanya. Izin Naam, ya, naam. Ummu Azla. Jadi bolehkah sebagian doa dzikir pagi petang dibaca ketika selesai sholat fardu? Boleh, boleh saja. Tidak diharamkan. Kita mau baca apa aja boleh. Mau doa versinya kita sendiri juga boleh. Tidak ada keharusan seperti apa. Tetapi maksudnya gini, kalau Rasulullah SAW ngajarin kita yang pada saat ini baca yang ini, pada saat ini baca yang ini, pada saat yang ini baca yang ini, sehingga betul-betul kita lebih banyak meniru apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau kita tanya Babe, sambil mau makan itu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, boleh nggak? Kan baca doanya bagus, tapi nggak pada tempatnya, gitu. Doanya bagus tapi nggak pada tempatnya. Masa doa masuk WC mau dipakai buat makan kan gitu. Jadi boleh-boleh saja selama secara makna nggak ada masalah. Yang kedua, boleh nggak setelah sholat duha itu baca Allahumma duha sampai habis itu? Boleh saja meskipun itu bukan hadis. Saya sih hematnya gini. Apapun yang muncul dari lisan kita, kalau Mu'azlah baca di surat 50 ayat 18 itu, tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali malaikat mencatat. Berdoa pakai bahasa apa saja silahkan. Kok orang awak mengecek bahasa Minang jadi, menawi tiang Jawi ngendikan bahasa Jawi nggih saged gitu. Kok biasa nyari yang Sunda gitu, mangga gitu. Yang saya bercandain tuh nggak bolehnya kita berdoa tuh pakai bahasa Betawi katanya Be. Songong katanya. Ya Allah, gua minta sama lo, kasih apa sama gua gitu. Itu nggak boleh minta begitu katanya. Songong, nggak punya adab katanya. Bagi orang Betawi enggak. Enggak ya. Enggak, bagi orang Betawi enggak. Iya, Bagi orang ya Betawi emang gitu adatnya ya. normal. Saya sama almarhum Umi gitu, Kal bawain gue sop gitu. Cuman eh normalnya itu kalau setara Ustadz. Hmm, Kalau udah nggak setara, aye, hmm, bukan gue. ya. Nah itu kalau sama Allah gitu, gue minta sama lu kan nggak sopan deh, nggak punya Iya, adab itu. aye jatuhnya Bercanda, aye. bercanda, bercanda, Ya bercanda. Allah, ya Allah, ngasih ngapa ke kita gitu. Ya itu sih masih bener tuh ya, masih bener tuh. Ya, gue sama lu itu nggak sopan banget. Kalau sejajar gue malu gitu. Baik. Ini ada Ya lagi Allah, nih. ngasih Eh, ngapa ya Allah? ah, Kita, ya Allah. Jangan dia mulu ngapa ya Allah. nggak apa-apa kalau itu Be ya. Ini Mbak Yuyun juga nanya nih, apakah ibadah kita akan diterima, tapi kita mesti banyak punya amanah riba, tapi setiap doa minta ampunan. Jadi Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau Langsung. memang kita berniat untuk ngelepas, ada yang langsung amputasi, ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Cakep, Gitu Masya bahasanya. Allah, Ustadz. Bahasanya Itu gitu tuh. indah banget tuh jawabannya, Ustadz. Kalau bisa amputasi, amputasi. Saya pernah amputasi itu. Saya punya asuransi ada sekitar 7 polis, cut off 11 juta habis hilang. Udah, bodo amat gitu. Allah gantinya Masya Allah. Bisa kenalan sama Babe Haikal, bisa kenalan sama Ustaz Polis. Masya Allah, lebih mahal itu. Gitu, luar biasa. Labbaik, Eh, Ustadz. Labbaik, Ustadz. Labbaik. eh, apa lagi nih? Udah ya? Udah ya, nggak ada Udah pertanyaan cakep, lagi ya? Ustadz. Oke? Udah cakep, Ustadz. Pasti Masya yang bertanya Allah. akan berpikir, mau amputasi, mau rawat jalan, rawat inap, gitu.
Iya. Atau pakai herbal. Atau pakai herbal. Agak lamaan dikit. Teh Nadia mangga teh? Iya, turun deh. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang yang tadi udah sampaikan sama Babe gitu kan. Mengajak dakwah itu kan tugas kita semua ya. Ya, Nah, sorry. gimana cara kita memetakan, membedakan antara kita husnuzon sama orang yang kita ajak ngaji atau secara adab gitu gimana. Misalnya nih, jangan dagang doang dong, ayo ngaji. Ngajinya kagak, dagang aja. Atau kita berpikir, oh dia sebenarnya ngaji di tempat lain nih gitu, terus dagangnya di kita. Gimana cara kita menempatkan itu gitu, Babe dan Ude, supaya kita tetap hati itu bersih gitu, terus ngajak tetap ngajak. Makasih, assalamualaikum. Nih, mohon maaf nih Salam. Ustadz, saya mesti Ya, dijawab siap. dari ilmu sales nih Mangga, Ustadz mangga, nih. mangga, mangga. Ya, Mangga, yang mangga. Bu Nadia sampaikan itu dia berharap hasil, sehingga Bu Nadia ada perasaan kayak gitu. Kalau di sales boleh begitu Bu Nadia. Kalau di dakwah jangan ngarap hasil. Kalau ngarap hasil itu kecewa Bu Nadia. Bu Nadia cukup pikirin ya berapa tahun Nabi Nuh dakwah, cuma berapa orang. Kalau ukurannya hasil, nabi-nabi banyak yang gagal. Nabi aja nggak berhasil mengislamkan pamannya sendiri, keluarganya sendiri ya, termasuk ya Abu Thalib misalnya, atau Abu Lahab, Abu Jahal misalnya, Abu Sufyan misalnya. Jadi berdakwah nggak akan timbul kecewa kalau Bu Nadia tidak mengharap hasil. Pegang itu Bu Nadia. Ya, Eh, berharap hasil itu bukan itu gitu. Dakwah itu apa? Kan Allah yang suruh gitu. Dan nggak boleh mikir seperti tadi. Dia nggak mau ngaji karena ini atau dia berhusnuzon. Soal ngaji bukan husnuzon, bukan suuzon. Kalau arisan bisa husnuzon, suuzon. Kalau soal ngajak ngaji bukan soal hasil dan ukuran keberhasilannya bukan itu. Wah, Bu Nadia hebat membawa orang. Enggak gitu, enggak gitu. Ini nggak rame karena pengajakan kita. Enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Konsepnya beda sekali. Kalau ngaji itu, ngajak ngaji, ngajak. Mau ada yang datang, nggak ada yang datang, enggak ngaruh. Mau datang yang 1 sama 100, enggak ngaruh. Kami sebagai pendidik udah terlatih. Tidak ada sedikit pun rasa gembira kalau yang hadir 1.000. Tidak ada sedikit pun rasa sedih kalau yang hadir 1 gitu loh. Nggak ngepek. Fadzakir innama itu adatul hasr ya. Anta muzakir. Innama anta muzakir. Ngasih peringatan sama orang. Kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Nggak ada urusan soal yang berhasil atau tidak dalam dakwah. Ya, kalau belajar fikih dakwah, ini zaman dulu nih Ustadz ya, Ya, bukunya Fatihakan ya Ustadz ya. ya, ya. Sekarang udah kayak nggak dipakai ya, Bi. Main Katanya hajar buku aja teroris seorang mah ya. Ustadz, katanya buku teroris. Fatihakan termasuk yang dilarang itu. Fatihakan, Abu Ala Maududi, Said Kutub, Said Ya Sabik itu Allah. disingkirin tuh Ustadz. Itu Fatihakan dulu menulis yang berjatuhan di jalan dakwah. Hmm. Tadi judul bukunya Fiqhud Dakwah. Ditulis diterjemahkan oleh eh Ali Audah kalau nggak salah penerjemahnya paling bagus. Bukan bukan Fiqhud Dakwah yang berjatuhan di jalan dakwah. Ya, Kenapa yang itu? Ya berguguran. dia mengharapkan hasil gitu. Ya, Dia mengharapkan hasil. Dia berharap kalau dia ngajak orang, orang ikut. Nggak begitu. Nggak begitu dalam dakwah. Kalau dakwah, dia ngajak orang, dia berharap Allah mencatat gitu. Mau orang ngikut, nggak ikut bukan urusan ente. ya, Jadi nggak pernah kecewa dan nggak bakal ada suuzon, nggak bakal ada husnuzon. Cuman Allah aja yang dilihat. ya, Hati-hati dalam berdakwah. Nanti kapan-kapan kita bedah Ustadz, siap, Fatihakan itu yang siap. berjatuhan di jalan dakwah gitu. Ya, Masya Allah. Allah syifa itu ya. sepakat Babe, soalnya saya juga pernah menyampaikan itu sama teman-teman. Ngajak aja, Iya, nggak usah iya, ikut apa. benar. Apalagi Iya. kalau punya kedekatan. Kalau punya kedekatan tuh hajar aja. Kalau saya lebih menggunakan gini, kalau berdakwalah dengan bahasamu. Artinya kalau sama anak kecil tuh kita nanya, udah mamam, tak kinten kintang kinten itu bahasa anak, gitu. Tapi kalau agak gedean dikit, udah mamam, nak. Kalau udah mulai agak gedean dikit, udah makan.
Tapi kalau udah mulai satu peer, satu level, izin, udah makan. Lebih levelnya lebih tinggi lagi kalau kalau sama Makan babe yuk, itu makan misalnya. yuk, makan yuk. Gitu. Lebih tinggi lagi, mohon izin, sudah dipersiapkan, silakan makan. Itu jadi pakai bahasa itu gitu. Jadi kalau udah sama preman ya dia lu nggak giliran jualan aja kenceng banget sampai nggak inget waktu. Ngaji dong sama kita gitu. Itu kalau udah punya kedekatan begitu. Gitu. Iya. Tapi kalau Bahkan kalau lebih dekat lagi, Ustaz. Ngaji nggak? Ngaji nggak? Cepetan, ganti baju, ganti sarung. iya iya iya. Nah itu bahasa bahasa dakwah gitu kadang-kadang teh gitu. Iya udah. Kurang Syukur lebih. Allah. Afwan, barakallah fiik. Di, Yang lain di, silahkan. di ruang chat udah ada yang nanya Ah, soal haji nih. Ini Mas Selo ini silakan ada yang bertanya soal haji gimana? tafadhol. Lah, saya nggak mau nanya. Itu haji gimana tuh biar kalau itu aman tuh gimana buktinya gitu. Udah habis waktunya, besok bahasnya, mesti nggak bisa sebentar itu. Oh, siap. 1 menit pertanyaannya, jawabannya mesti 25 menit itu. Masya Allah. Harus ada sesi khusus ya, Pak, ya, untuk membahas soal haji ya. Nah, nah, nah. Ada juga yang bertanya di chat, saya bacakan ini dari Bu menanyakan soal Bu Samsung. ada Bu Yuyun nih soal Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah ibadah kita akan diterima tapi masih punya amanah riba dan setiap hari selalu doa untuk minta Iya, ampun. itu tadi yang saya bilang. Itu Mau amputasi tadi. diamputasi, mau rawat jalan atau rawat inap, atau pakai herbal, gitu. Selama makan riba nggak akan diterima, Bu. Itu kan itu Allah menyatakan Nauzubillah min perang dzalik. bagi Nauzubillah pelaku min riba. dzalik. Perang sama Allah. Musuhnya Allah itu pemakan riba gitu loh. Makanya kata Ustadz mau udah tepat itu mau amputasi, ada mau rawat gitu loh. Kalau pelaku riba, lagi rawat jalan mati, ya kan selesai masih riba, Bu. Nauzubillah min dzalik. Masih Ini bilang enggak ya. iya. Jadi relawan peduli Al-Quran itu bagian dari syiar ya iyalah pasti. Cuman jangan cuman sekedar ngambil keuntungan saja kemudian tanpa menjabarkan isinya. Tapi nggak apa-apa menjadi bagian dari dakwah itu sama kayak gini. Dulu ada om teman saya yang kemudian dia tentara, sering disuruh ke Timur Timur, tapi ketika ditanya soal Om waktu perang gimana Om nggak pernah mau cerita. Om waktu perang gimana? Pokoknya setiap kali keponakan mau kumpul-kumpul keluarga gitu pasti ngumpet beliau, pasti nggak mau cerita. Dikorek lah sama kawan saya ini. Om kenapa sih Om nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol gitu. Terus dia bilang gini, saya itu selama perang nggak pernah perang. Saya itu tukang ngupas kentang. Saya itu logistik. Terus dikasih tahu sama teman. Lah kan bagian logistik juga bagian dari perang, Om. Jadi jangan ngelihat perang pegang senjata bunuh-bunuhin orang, tapi menjadi satu sistem di dalam perang itu sendiri termasuk ngupas kentang juga bagian dari perang juga. Jadi jangan diremehin juga. Akhirnya baru mulai mulai ngomong, baru baru mulai ngomong soal perang itu sistemnya gini, ada yang maju, ada yang gantian, ada yang nanti apa segala macam. Secara teori dia sendiri nggak pernah pegang pegang senjata, dia pegang pisau sama kentang gitu. Wallahu alam. Oli, mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat, Li? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Gini Tafadhol. Ustaz, yang pertama kan kalau misalnya kita mau perawatan wajah aja skincare itu kan efektif bekerjanya kalau misalnya komedi-komedianya udah lepas. Tapi kalau misalnya buat hati gitu Ustaz, apa aja yang bisa kita lakukan gitu buat selalu membersihkan hati kita kan surga tidak mentoleransi sedikit pun ya kesalahan, mungkin suuzon, mungkin iri yang tidak tersampaikan atau mungkin tidak senang dengan takdir Allah. Bagaimana amalan daily yang bisa kita lakukan untuk selalu
membersihkan kotoran-kotoran itu. Kemudian yang keduanya saya lupa, nanti saya ingat lagi, Ustaz. Banyakkan istighfar aja udah. Tiap duha itu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah SAW ngajarin cepet. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, itu juga cepet. Dan berbanyak istighfar itu bagian yang jadi amalan yang Masya Allah. Nanti ada bagian. Nah, jangan khawatir soal nggak selesai dikumpulkan kan ya. Itu kan ada doa gini tuh, Oli. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil kubri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Oke, bagian dajjalnya nanti biar Ustaz Fahmi Salim deh yang bahas ya. Tapi saya bahas tentang 3 ini. Azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati. Artinya kalau kita minta perlindungan dari itu berarti ada potensi dong kita ke situ. Bagaimana caranya supaya ketika di dunia habis semua dosa-dosa kita, tidak perlu masuk ke azab kubur, tidak perlu mendapatkan azab jahanam. Kita dikubur nanti mendapatkan nikmat kubur, dan kemudian nanti masuk surganya dapat perlindungan-perlindungan. Nah, perbanyak faktor yang mendukung kepada itu. Secara sederhana sih surat 3 ayat 31, lakukan apa saja yang Rasulullah SAW kerjakan, dah biar nanti Allah yang menilai bagaimana keseriusan kita, sambil mengistiqomahkan itu berteman sama orang-orang baik. Gitu. Oke. Kemudian Ustadz yang kedua Ya. saya ingat ini kalau misalnya kadang saya tuh baca Al-Quran gitu. Terus kadang kayak merasa, aduh saya ini kan belum paham makna Al-Quran ini. Jadi kayak ngerasa, jadi aku berarti membawa Alkitab seperti keledai dong gitu. Karena nggak ngerti. Terus aku berhenti gitu kayak, ya udah. Terus kayak ketunda aja gitu. Jangan, tetap baca aja, tetap baca sambil nanti ada waktunya dipelajari. Jadi amal tetap dapat. Itu was-was minasyaiton halus banget itu. Halus Begitu banget. itu. Pertama Ustaz, Halus banget itu. persis Ustaz, itu yang saya mau sampaikan. Jago banget setan bisikin ibu, ya Allah. Jago banget setan bisikin ibu, ya ampun. Sampai setan menggunakan dalil buat ibu jauhin ibu sama Quran. Itu setan gunakan dalil kan. Setan gunakan pikiran ibu kan. Jangan kayak ini loh, sehingga kita lalai kan. Aduh jangan Bu, itu ayat bukan buat itu. Ayat itu untuk para pembangkang. Ayat itu untuk orang yang menjual, Bu. Itu ayat itu untuk orang yang menjual. Jadi zaman itu orang menjual untuk mendapatkan. Itu mereferensi kepada Yahudi yang suka merubah kitab Taurat jadi mereferensi kepada Nasrani sesuai dengan pilihan, sesuai dengan pesanan gitu. Mana yang menguntungkan dijual samanan qalila, dijual dengan harga yang murah. Jadi bukan buat ibu ayatnya. Itu setan memang seperti Ustaz Dodi bilang itu halus banget sih gitu. Isi waktu sama tilawah. Isi waktu sama Quran aja, tilawah Bu. nanti. Sebar Quran aja, Bu. Ya. Quran aja. Nggak usah dipikirin. Kadang-kadang kita emang keganggu dengan suasana itu. Ibu baca aja pokoknya. Nawiru buyutakum bitalawatil Quran, kata Nabi. Ya, jadidu imanakum. Jadi Quran aja. Nanti Allah akan berikan pengetahuan. Kan gini Bu, kalau misalnya satu ayat nih Bu, saya izin sebagai penutup, saya mau pamit juga, mau jalan. Betul. Pahlawan, nyambut Pak Harto sebagai pahlawan nih. Salah satu ayat yang menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Itu ayat itu mantap banget Bu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Quran, petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dan mampu tuh Quran tuh memberikan sebuah bayinat antara huda, petunjuk, dan furqan, dan kemampuan membedakan hak yang batil otomatis gitu loh. Ketika ibu banyak taat, banyak ngaji, itu otomatis Bu. Automatically ibu nggak mau wudhu cuma siram kaki dari atas gitu loh. Kenapa? Karena banyak baca Quran sehingga ibu mendapatkan satu furqan. Furqannya apa contohnya? Kalau wudhu semuanya mesti basah, sela-sela jari mesti basah. Padahal di pengajian nggak bahas itu. Tapi kok ibu punya perasaan kayak gitu ya? Itu furqan. Gitu. Ibu nggak punya keahlian untuk mendeteksi, dan ibu nggak punya laboratorium
untuk mendeteksi satu makanan halal atau haram. Tapi ketika ibu masuk ke dalam restoran, hati ibu tergelitik. Ini kayaknya haram nih, kayaknya haram Ya, nih, kayaknya haram nih. Itu ya, Furqan lagi bekerja. Dari mana Furqan bekerja? Karena ibu banyak ngaji. ya, sepakat. Hmm. Terus jauh, Be? Gitu. Izin, kita lanjut besok. Anda mau pamit. Siap. Terus jauh, Be? Gitu ya, Baik. Bu. Gitu Iya, ya, Bu. Ustaz. Jangan dengerin setan, Bu. Terus aja Baca ntar ibu aja, dapat nanti ada Furqan. ada waktunya nanti. Waktu ngaji tafsir. Tapi tilawah mah terus aja. Jangan nganggap, oh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mau pindah ayat aja, beliau nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti Al-Baqarah? Dibilang sudah, baru dia mau baca Al-Maidah. Lah kita Mau nanya siapa? tahu saya nggak kelar kita. Gitu, Li. Lanjut, Li ya. Semangat, Li. Ya, Ustaz. Ya, mohon. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, izin Ustaz, muridmu. Sama Ya, kita pamit sama. juga. Ya, oke. Ustaz Khalis, Baik, insyaallah barakallah. Ustaz Khalis, usul Ustaz Khalis. Ya, karena kita ini kan anak-anak pengajian ini, kifaratul majelisnya jangan cuma subhanallah bihamdi. Karena ini masih pagi, boleh kita ajarin jamaah 3 baca pagi gitu. Ya, itu soal pagi asbahna gitu. Ya, Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma asbahna juga ada 3. Jadi asbahna fitul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ladina min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la min abina Ibrahim hanifan musliman wa makan minal musyrikin. Allahumma bika asbahna bika amsayna Nah, bika. ya. Terus asbahna wa asbah mulku lillah walhamdulillah wal khairu wa syarri masyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Ada 3 asbahna baru kita tutup subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika gitu Ustaz. Izin. Baik, Tayyib. Ahsantum ilaik. Insyaallah. baik, masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran untuk Mbak Be, Haikal dan juga guru kita Ustaz Adi Al-Jambari, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi tambah pengingat untuk kita ya, bahwa kita punya misi dakwah untuk keluarga kita, keluarga tetangga kita, kerabat kita. Mari sama-sama ajak. Ini adalah sebuah kebaikan seperti yang kata Mbak Be. Jangan pikirkan hasil karena itu adalah hasil milik Allah. Kan yang menjadi perintah untuk kita adalah innama anta mudzakir, kita hanya diperintahkan untuk menjadi pemberi peringatan. Ayat mengajak sebanyak mungkin orang-orang yang bisa ngaji setiap pagi bersama para guru kita di MKI menjadi sebuah pahala bagi kita. Apapun misalkan hasilnya bahwa mereka tidak mau, tetap lisan kita yang kita sampaikan, kemudian tulisan kita yang kita share ke saudara kita, tetangga kita itu menjadi amal-amal yang Allah catat. Dan insya Allah itu menjadi kebaikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk kita dan juga untuk saudara kita. Dan mohon maaf kalau ada kehilapan dari kami. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pamit. Jazakallah khair. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.